Pengadilan Negeri, Bapak Sekda, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah, Pak Camat, kemudian Bapak Wali Nagari, stakeholder pembangunan Kabupaten Sijunjung yang terundang. Pertama-tama syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah hari ini kita semua masih dalam kondisi sehat walafiat. Untuk bersama-sama hari ini kita memberikan sumbang saran masukan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sijunjung tahun 2024. Selawat beri salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati peserta forum konsultasi publik RKPD Kabupaten Sijunjung 2024, materi yang akan kami sampaikan adalah terkait dengan sesuai dengan tahapan penyusunan rencana tahunan Kabupaten Sijunjung yaitu RKPD. Maka tahapan yang kita lalui hari ini adalah konsultasi publik. Konsultasi publik ini dilaksanakan dalam rangka menerima masukan saran terhadap rancangan awal RKPD untuk kita laksanakan tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, outline dari pemaparan kami yang pertama kami akan menyampaikan tentu terkait dengan dasar hukum dan pendekatan penyusunan RKPD. Kemudian apa saja muatan dan sistematika dari penyusunan RKPD 2024. Kemudian bagaimana tahapan penyusunannya, penetapannya. Kemudian juga kami akan menggambarkan sedikit overview atau gambaran umum perkembangan realisasi makro pembangunan kita, termasuk juga bagaimana capaian kinerja RPJMD 2021-2026. Kemudian juga bagaimana kami akan menggambarkan bagaimana rancangan awal dari RKPD yang sudah kami coba susun di Bapeda. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa penyusunan rancangan awal RKPD tahun 2024 tentu ada dasar hukum yang melandasinya. Yang pertama Undang-Undang 24 tahun 2000, Undang-Undang 25 tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian tentu Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian juga PP 8 tahun 2008 tentang tahapan dan tata cara penyusunan pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Yang terakhir Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Itu dasar hukum yang melandasi kita melakukan penyusunan RKPD tahun 2024. Dalam penyusunan RKPD 2024 ada pendekatan yang kita laksanakan. Ada pendekatan proses dan ada pendekatan substansi. Untuk pendekatan proses ada 4, yaitu teknokratik, kemudian politik, partisipatif, atas bawah dan bawah atas. Teknokratik ini adalah bahwa dalam kita menyusun dokumen perencanaan, kita memakai metode dan kerangka ilmiah. Jadi ada dalam penyusunannya tentu berdasarkan data, kemudian dalam metode penyusunannya juga sesuai dengan kerangka ilmiah. Kemudian politik, di dalam politik ini kalau di dalam RPJMD adalah merupakan apa yang tertuang di dalam dokumen perencanaan adalah merupakan ngejawantahan dari visi misi kepala daerah terpilih. Kemudian pada RKPD pendekatan politisnya kita menerima masukan dari pokok-pokok pikiran dari bapak kita dari DPRD. Kemudian partisipatif. Pendekatan dalam proses partisipatif ini adalah kita melibatkan seluruh stakeholder dalam proses penyusunannya. Yang lain hari ini kita lakukan. Kemudian atas bawah dan bawah atas ini adalah dalam proses perencanaannya kita dimulai dari Musrenbang Nagari, kecamatan, kemudian kabupaten, provinsi sampai musrenbang nasional. Itu yang dimaksud dengan pendekatan dalam proses atas bawah dan bawah atas. Kemudian pendekatan dalam substansi, pendekatan pusat substansi dalam penyusunan dokumen rancangan RKPD ini ada tematik. Tematik ini adalah bahwa dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan kita fokus kemana sesuai dengan isu strategis permasalahan yang memang sedang dialami oleh kabupaten kita. Itu inti dari yang dimaksud dengan tematik fokus, bahwa perencanaan yang sampai dengan di
di fokus temanya apa, kemudian itu fokus sampai ke penjabarannya ke program dan kegiatan. Kemudian holistik ini adalah bahwa pendekatan ini kita menyeluruh, komprehensif, mulai dari dulu sampai hilir harus terpikirkan dalam proses perencanaan ini, dalam substansinya nanti. Kemudian integratif ini dan adalah jelas siapa yang berbuat apa dan terintegrasi antara provinsi, kabupaten, sampai pusat, termasuk selain program kegiatan juga integrasi dalam sumber pendanaannya. Itu substansi dari penyusunan RKPD. Kemudian spasial bahwa keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan juga harus terintegrasi. Ini pendekatan substansi dari penyusunan RKPD. Ada pendekatan proses dan pendekatan substansi. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa muatan dari RKPD kita tahun 2024 tentu ini adalah merupakan penjabaran dari RPJMD kepada Sejujung 2021-2026. Jadi di dalam muatan RKPD ini nanti akan berisi tentang rancangan kerja ekonomi daerah, kemudian juga berisi prioritas pembangunan daerah, berisi rencana kerja pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun, kemudian juga tentunya berisi kebijakan prioritas nasional, SPM, kemudian P3KE, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, juga nanti akan bagaimana strategi stunting, kemudian pemulihan ekonomi nasional, dan juga muatannya nanti ada program unggulan dari provinsi. Disinilah nanti letak integrasi dan kolaborasi. Kemudian sistematika dari RKPD kita ada 7 bab. Bab utama pendahuluan, kemudian bab kedua gambaran umum bagaimana kondisi daerah kita, kemudian kerangka ekonomi dan keuangan, sasaran prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan, kemudian juga kinerja penyelenggara pemerintah daerah, target-target yang akan kita capai di 2024, kemudian itu penutup. Itu gambaran umum terkait dengan dokumen RKPD yang akan kita susun. Kemudian Bapak Ibu, dalam penyusunan RKPD ini kami sampaikan sedikit sesuai dengan Permendagri 86 tahapan yang akan kita lalui. Kalau melihat dari tahapannya cukup panjang, tahapan kita kalau kami hitung ada 11 tahapan sampai RKPD ini ditetapkan. Kita sekarang berada pada posisi ketiga, yaitu konsultasi publik rancangan awal untuk menerima saran masukan terhadap rancangan awal RKPD ini. Kemudian nanti dari tahapan ini akan diakhiri pada minggu keempat bulan Mei, yaitu penetapan peraturan bupati tentang RKPD. Jadi cukup banyak tahapannya, dan tahapan ini sudah diatur kapan terakhir harus sudah selesai. Minggu-minggunya per minggu dalam bulan-bulan tersebut per minggu-minggunya sudah ditetapkan sesuai Permendagri 86 kapan tahapan ini harus diselesaikan. Jadi kita diakhiri dari minggu terakhir minggu keempat bulan Mei. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit juga kami gambarkan terkait dengan perkembangan realisasi makro, perkembangan capaian kinerja RPJMD. Pertama kami sampaikan terkait dengan indikator makro pembangunan kita, yaitu indeks pembangunan manusia. Kalau dilihat dari grafik, Bapak Ibu bisa lihat indeks pembangunan manusia Kabupaten Sejujung naik cukup signifikan dari 67,86 menjadi 68,69. Pertumbuhannya cukup signifikan, sekitar 1,22%. Kalau dilihat dari komponen pembentuk IPM ini, bisa dilihat Bapak Ibu untuk usia harapan hidup, posisi kita sekarang 66,70 tahun, ini naik 0,51% dari tahun 2021. Kemudian yang di sektor pendidikan, harapan lama sekolah 2021 12,38 tahun, naik signifikan 12,64 tahun, atau pertumbuhannya 2,10%. Kemudian rata-rata lama sekolah tahun 2021 8,12 tahun, 2022 8,30 tahun anak-anak kita menyelesaikan sekolah. Jadi pertumbuhannya cukup tinggi juga, signifikan juga 2,22%. Pertumbuhannya dari 2021 dari 2022. Kemudian pengeluaran real per kapita 10.582.000 per orang. Kemudian ini juga tumbuh 1,86%.
Jadi dari angka pertumbuhan IPM kita ini, alhamdulillah kalau dari 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, kita termasuk 3 terbesar yang tumbuhnya signifikan setelah Kabupaten Pariaman dan Mentawai. Nah, jadi 3 yang kita lihat adalah tumbuhnya. Jadi tumbuhnya 3 terbesar dari 19 kabupaten kota yang tumbuh pesat angka IPM kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan angka kemiskinan, tahun 2022 angka kemiskinan juga kita turun dari 6,8% menjadi 6%, dengan jumlah jiwa sekitar 15.000 jiwa penduduk kita miskin. Untuk melihat dari dimensi kemiskinan, garis kemiskinan kita tahun 2022 naik menjadi 484.572. Kemudian indeks kedalaman kemiskinan. Jadi indeks kedalaman kemiskinan ini adalah berapa deviasinya antara yang miskin, angka yang miskin, rata-rata yang miskin ini dengan garis kemiskinan. Jadi kita tidak terlampau dalam miskin kita di Kabupaten Sijunjung, hanya kalau angka adalah 0,96. Makin tinggi angka indeks ini berarti kemiskinan kita makin dalam dari garis kemiskinan. Itu yang dimaksud dengan indeks kemiskinan. Kemudian terkait dengan indikator kinerja makro berikutnya, tingkat pengangguran terbuka. Ternyata tingkat pengangguran terbuka kita naik. Pada tahun 2021 3,57%, tingkat pengangguran terbuka kita tahun 2022 menjadi 4,87%. Berarti ada penambahan angkatan kerja yang tidak terserap oleh lapangan kerja yang ada di daerah kita. Ini juga mungkin kemungkinan adalah lebih didominasi oleh penduduk kita yang memang 68% adalah penduduk usia produktif. Jadi ada peningkatan angkatan kerja sementara penyerapan tenaga kerjanya kurang. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian untuk pertumbuhan ekonomi kami hanya bisa menampilkan angka sampai tahun 2021 karena BPS belum merilis pertumbuhan ekonomi kita. Jadi pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kita ada 3,15, sementara sebelumnya adalah minus 1,1%. Dari pertumbuhan ekonomi tersebut kita bisa lihat kontribusi terbesar masih ada sektor pertanian, yaitu 27,46%. Kemudian kalau dilihat dari lapangan usaha yang ada, yang tumbuh pesat adalah bisa dilihat dari sektor akomodasi dan makanan, itu 9,38%. Jadi ini bisa kalau kita korelasikan adalah bahwa sekarang ini kita dalam mengembangkan bagaimana pariwisata di kabupaten kita, sehingga bisa terlihat di sini ternyata sektor lapangan usaha yang berkembang adalah di sektor akomodasi dan makanan, kemudian juga jasa lainnya. Kemudian untuk capaian progres dari capaian indikator kinerja LPJMD, di LPJMD kita ada 4 misi, ada 7 tujuan. Bisa kita lihat untuk tujuan pertama dengan indikator indeks reformasi birokrasi tahun 2022 kita belum memperoleh angkanya, dan kalau dikategorikan untuk target kita kategorikan reformasi kita adalah levelnya cukup. Kemudian untuk misi kedua pertumbuhan ekonomi kami tadi sudah sampaikan bahwa sampai dengan saat ini kita BPS belum merilis berapa pertumbuhan ekonomi kita masih memakai angka capaian 2021. Kemudian angka kemiskinan kami sudah sampaikan tadi turun 6%. Untuk target di 2023 ini kita ditargetkan 6,43%, berarti sudah melebihi target 2023 bahkan. Kemudian untuk misi ketiga capaiannya untuk tujuan LPJMD ada indeks pembangunan manusia, tadi sudah kami sampaikan juga. Kemudian indeks pembangunan kebudayaan ini belum kita hitung berapa pencapaiannya di tahun 2022. Kemudian ada indeks infrastruktur, capaiannya adalah 57,23 nilainya. Kemudian indeks kualitas lingkungan sudah sesuai dengan melebihi target yang kita tetapkan di 2022. Kemudian sedikit juga capaian indikator
cukup banyak indikator kinerja, mungkin kami tidak sampaikan secara rinci, secara umum pencapaian indikator kinerja utama di RPJMD kita secara umum ini sesuai dengan target yang sudah kita tetapkan bersama di dalam RPJMD Perda nomor 2 tahun 2021 di dalam RPJMD kita tahun 2021-2026. Bisa kita lihat bahkan ada yang pencapaiannya melebihi 180%, rata-rata ada 90%, di atas 100% cukup banyak. Cuman yang memang kita perlu perhatikan tadi ada terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka, sehingga pencapaian kita hanya mencapai 65,70%. Selebihnya rata-rata dari pencapaian kinerja tahun 2022 berdasarkan target RPJMD yang sudah kita tetapkan bersama, ini umumnya adalah sudah tercapai. Kemudian dari hasil evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja tadi, baik indikator kinerja tujuan, indikator kinerja utama maupun indikator kinerja daerah, kita bisa mengambil kesimpulan sehingga gambaran awal LKPD yang akan kita tuntaskan di 2024 kita bisa berkaca apa permasalahan pokok pembangunan daerah sesuai dengan hasil evaluasi tersebut. Kemudian juga kita bisa selain itu juga kita berpedoman kepada apa yang ingin dicapai untuk RPJMN tingkat nasional. Yang pertama adalah tingginya tingkat kemiskinan ekstrim. Jadi kabupaten kita tadi yang disampaikan adalah tingkat kemiskinan sesuai dengan garis kemiskinan yang ditetapkan BPS kita 6%, tapi untuk kemiskinan ekstrim kabupaten kita juga cukup tinggi Pak, 2,10% yang kemiskinan ekstrim dengan jumlah sekitar 5.000 jiwa. Kemiskinan ekstrim ini adalah yang garis kemiskinannya sesuai dengan Bank Dunia adalah Rp10.171 yang mampu dikeluarkan per orang per hari 10.000, itu garis kemiskinan ekstrim. Sementara tingkat kemiskinan ekstrim yang dikeluarkan oleh BPS itu sekitar 17.000. Jadi kalau kemiskinan ekstrim ini 10.000 Pak. Nah kabupaten kita cukup tinggi di antara kabupaten lain di Provinsi Sumatera Barat, mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak narasumber dari Bapeda Provinsi. Kemudian permasalahan lainnya adalah daya beli masyarakat kita masih rendah, kemudian daya saing sumber daya manusia kita masih rendah, meskipun IPM kita tumbuhnya signifikan, tapi secara posisi masih di posisi 17. Kalau kita bisa naik 1 digit, mungkin kita bisa ada kabupaten yang kita lampaui untuk bisa menaikkan angka IPM kita 1 digit. Karena kami lihat cuma selisihnya 1 digit dengan kabupaten yang di atas kita. Kemudian juga kualitas pelayanan publik kita masih belum optimal di infrastruktur, prasarana dasar, dan juga tentu birokrasi. Dari permasalahan pokok tersebut, maka fokus pembangunan kita tahun 2024 adalah yang pertama penghapusan kemiskinan ekstrim secara kolaboratif dan integratif. Kemudian bagaimana kita meningkatkan pendapatan masyarakat berbasis pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang merata dan berkeadilan. Kemudian peningkatan perluasan dan pemerataan kesempatan kerja bagi masyarakat. Kemudian pemerataan tingkat pendidikan masyarakat, peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat yang terstruktur dan berkelanjutan. Kemudian penurunan prevalensi stunting secara konvergensi. Kemudian fokus yang terakhir peningkatan kualitas infrastruktur dan prasarana dasar, juga peningkatan kualitas kinerja birokrasi yang efektif, adaptif, responsif, dan inovatif. Jadi itu fokus pembangunan kita tahun 2024, di mana fokus pembangunan tadi akhirnya kita mengambil tema untuk 2024 adalah pemerataan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di segala bidang melalui reformasi struktural. Tema ini kita ambil 2024 juga sejalan dengan tema yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Dari tema tadi kita sudah ada 7 prioritas pembangunan yang akan kita laksanakan. Dari 7 prioritas tersebut, karena waktunya tinggal 5 menit lagi Pak, kami mungkin tidak bisa menyampaikan secara rinci. Nah, bahan juga sudah disampaikan. Dari 7 prioritas pembangunan tersebut, masing-masing prioritas tersebut, untuk prioritas pertama ada 6 program unggulan,
Kemudian di prioritas kedua ada 6 juga program unggulan. Kemudian prioritas ketiga ada 5 program unggulan. Prioritas keempat ada 4 program unggulan. Prioritas kelima ada 6 program unggulan dan prioritas keenam ada 6 program unggulan. Kemudian prioritas ketujuh ada 4 program unggulan. Jadi dari 7 prioritas tersebut kami jabarkan lagi ke beberapa program unggulan. Kami tidak akan membacakan satu-satu. Kemudian sehingga target kita 2024, apa yang kinerja yang akan kita targetkan di 2024, Bapak Ibu bisa lihat kita targetkan, dan ini target rancangan awal 2024 ini juga kita sesuaikan dengan apa yang ada di dalam RPJMD. Tapi ada beberapa yang sudah tercapai, ini kita sesuaikan juga targetnya sesuai dengan indikator kinerja utama yang ada di dalam RPJMD kita. Sementara untuk target makro untuk pertumbuhan ekonomi kita targetkan 4,65%. Kemudian PDRB per kapita 30.048.000 rupiah, PDRB per kapita berdasarkan atas dasar harga pelaku 47.047.000 rupiah. Tingkat pengangguran terbuka ini kita sesuai dengan RPJMD 2,8%. Ini nanti akan kita sesuaikan lagi. Kemudian indeks pembangunan manusia di 2024 70,30, usia harapan hidup 66,86 tahun, harapan lama sekolah 13,45 tahun, rata-rata lama sekolah 8,62 tahun, pengeluaran real per kapita 10.949.000, angka kemiskinan ini kita sudah mencapai, nanti kita sesuaikan lagi, kita tekan lagi angka kemiskinan kita, kemudian jumlah penduduk miskin juga kita kurangi, dan terakhir Gini rasio. Terakhir pemaparan kami bagaimana strategi pencapaian target RKPD 2024. Yang pertama dari sesuai dengan kemampuan fiskal yang terbatas dan juga ada mandatori. Maka dalam penentuan program kegiatan subkegiatan serta target dan outcome berdasarkan prioritas pembangunan. Kemudian jika kita merumuskan kebijakan pembangunan sektoral dilakukan secara kolaboratif, bersinergi antara stakeholder sehingga terbangun cross-cutting yang efektif. Kemudian juga kita membangun sinergitas pembangunan dengan kementerian, perguruan tinggi, pemerintah provinsi, serta lembaga non-pemerintah secara efektif dan berkelanjutan. Kemudian untuk karena sumber daya kita juga terbatas, maka memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Kemudian juga kita meningkatkan ekosistem inovasi di seluruh sektor secara efektif dan berkelanjutan. Kemudian juga kita mengembangkan sumber daya aparatur pemerintah berbasis meritokrasi secara berkelanjutan. Itu beberapa strategi yang memang perlu kita lakukan dalam rangka pencapaian target-target RKPD 2024, dilihat dari kemampuan fiskal kita dan juga keterbatasan sumber daya yang kita miliki. Itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Moderator. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa menyempurnakan rancangan awal RKPD kita tahun 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.